Polisi mendalami kondisi kejiwaan pelaku pembunuhan di Jakarta Pusat yang tersenyum saat membawa jasad korbannya menggunakan troli. Pelaku diketahui berencana membunuh 2 teman korban lainnya. Pelaku pembunuhan di Jakarta Pusat yang menggunakan troli saat mengangkut jasad korbannya kini dalam pemeriksaan polisi. Pelaku tertangkap usai polisi mengusut temuan jasad korban dalam plastik di kolong tol Becakayu, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh korban karena dasar sakit hati. Korban diketahui pernah berfoto bersama dengan orang yang tidak disenangi oleh pelaku di suatu acara resepsi. Pelaku mengajak korban ke sebuah apartemen di Jakarta Pusat dan menyiasati korban dengan skenario podcast korban penculikan. Namun, pelaku justru membunuh korban yang dalam tangan terikat karena mengikuti skenario podcast penculikan oleh pelaku. Tergigit, ada bekas tangannya, bekas gigitan di jari pelaku. Lalu di situ pelaku menyampaikan kepada korban, kamu akan ada di bagian saya atau bagiannya saudara H. Mungkin korban mengatakan ya saya di bagian kamu. Lalu disitulah pelaku berbicara kepada korban, menyampaikan bahwa kamu harus membantu saya dengan cara ya kamu memberikan saya sejumlah uang untuk membantu saya menghabisi saudara H. Nah, ini pelaku sempat men-searching di internet dan itu kami temukan di handphone pelaku bahwa pelaku sempat men-searching jasad menu bayaran dan tarifnya. Kami tanyakan kepada pelaku kenapa tidak jadi, karena tarifnya terlalu mahal, pelaku tidak sanggup. Dan Pelaku diketahui sempat menyapa penghuni apartemen lain saat membawa jasad korban yang diangkut menggunakan troli. Senyuman pelaku saat menyapa penghuni apartemen terekam oleh kamera pemantau. Dari pemeriksaan psikologi oleh penyidik, pelaku diketahui memiliki trauma kekerasan masa kecil. Pelaku seringlah dipukuli oleh orang tuanya. Dan pelaku memang punya emosi yang meledak-ledak. Sementara untuk kejiwaan, kami akan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Polri untuk melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Senyuman pelaku saat membawa korban menuai kecaman. Namun, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menilai aspek kejiwaan pelaku tetap harus didalami. Saya pikir kita harus hati-hati menggunakan istilah-istilah semacam itu. Karena salah-salah sebutan-sebutan ilmiah psikologis itu bisa dimanfaatkan sedemikian rupa oleh si tersangka, nantinya berstatus sebagai terdakwa, untuk kepentingan hukum dia, yaitu kalaulah tidak bebas murni tapi mendapatkan paling tidak peringanan hukuman. Pelaku kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya setelah ditangkap usai membunuh temannya. Penangkapan pelaku membuat 2 calon korban pembunuhan lainnya berhasil dicegah. Tim Liputan, Kompas TV.